Tol Jakarta Cikampek Elevated resmi ditutup setelah pemerintah terbitkan larangan mudik. Polisi juga mulai menggelar razia pemudik. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah atas pelarangan mudik, hari ini Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat, tol layang Jakarta Cikampek Elevated ditutup. Penutupan guna membendung lajunya pemudik yang hendak pulang kampung. Tol Elevated dilarang digunakan untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi, namun masih diperbolehkan untuk kendaraan logistik dan pengangkut kebutuhan pokok. Kendaraan diarahkan menggunakan tol biasa agar dapat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk melarang mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona. Larangan mudik berlaku 24 April dan ada sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik. Pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani yang berada di kawasan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Ririn, bagaimana situasi arus lalu lintas pasca ada tol Jakarta Cikampek ditutup? Antrian kendaraan terjadi dari bekas gerbang tol Cikarang Utama menuju ke gerbang tol Cikarang Barat. Antrian kendaraan ini terjadi sebagai imbas dari pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh polisi dalam operasi penyekatan tol atau mencegah masyarakat untuk mudik atau keluar dari wilayah Jabodetabek. Secara teknis, pemeriksaan kendaraan ini dilakukan oleh polisi dengan membagi 3 jalur. Yang pertama, yakni pemeriksaan jalur pertama ini dikhususkan untuk kendaraan yang mengangkut logistik atau bahan pokok. Kendaraan ini kemudian diminta untuk dapat melanjutkan perjalanan. Kedua, yakni adalah pemeriksaan kendaraan bagi angkutan penumpang seperti bus dan juga travel. Angkutan kendaraan penumpang ini langsung diminta untuk keluar melalui gerbang tol Cikarang Barat dan berputar arah menuju ke arah Jakarta untuk kembali menuju ke arah Jakarta. Kemudian pemeriksaan yang ketiga di jalur ketiga yakni dikhususkan untuk angkutan pribadi seperti mobil, di mana polisi melakukan pengecekan jumlah penumpang yang ada di dalam mobil. Jika melebihi jumlah penumpang, maka dikategorikan sebagai pemudik dan diminta untuk kembali ke arah Jakarta. Namun ada pengecualian jika di dalam mobil tersebut memiliki surat tugas untuk bekerja, maka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun Lovi, dapat kami informasikan jika nantinya ada kemudian kendaraan yang berinisiatif dari keluar gerbang tol Cikarang Barat ini kemudian memilih untuk melanjutkan mudik dengan menggunakan jalur arteri, maka di sepanjang jalur arteri juga didirikan posko-posko pemantauan untuk para pemudik sehingga dapat kembali menuju ke arah Jakarta. Data yang kami dapatkan dari pemberlakuan penyekatan tol yang dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi hingga pagi hari tadi sudah ada sekitar 1.000 kendaraan yang diminta untuk balik menuju ke arah Jakarta. Data ini kami dapatkan dari titik gerbang tol Cikarang Barat tempat saya berdiri, yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek, Jawa Barat, dan juga yakni satu lagi yakni di gerbang tol Bitung yang kendaraan yang mengarah menuju ke arah Merak untuk diminta kembali ke arah Jakarta. Operasi penyekatan tol ini berlangsung selama 24 jam hingga tanggal 31 Mei. Hingga saat ini memang belum diberlakukan adanya sanksi, baru dilakukan teguran secara lisan untuk kembali menuju ke arah Jakarta. Namun secara bertahap yakni akan dimulai pada tanggal 7 Mei hingga berakhirnya peraturan terkait tentang pelarangan mudik ini, maka akan diberlakukan sanksi lebih lanjut. Lovi. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di beberapa titik mengantisipasi warga Jakarta yang ingin mudik. Penyekatan tidak berlaku bagi kendaraan barang kebutuhan pokok. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh warga.
Mengantisipasi warga yang tetap nekat pulang kampung, Polda Metro Jaya mulai malam tadi telah lakukan penyekatan di pintu-pintu masuk dan keluar di wilayah Jabodetabek. Jika ditemukan rombongan pemudik menggunakan mobil pribadi atau angkutan umum akan diarahkan kembali ke rumah. Ada 19 titik pos pengamanan yang disebar di jalan arteri non-tol dan jalan tol. 19 checkpoint, 3 berada di tol Cikarang, Cimanggis dan Bitung, 16 checkpoint ada di jalan arteri non-tol. Namun tidak mengurangi ketegasan. Dan kita lakukan secara bertahap, di mana kita lakukan kegiatan sosialisasi sebelumnya, kemudian himbauan, manakala ditemukan, kita akan bertindak tegas untuk mengarahkan kembali ke wilayah DKI Jakarta. Sehingga diharapkan ya warga masyarakat itu mengurungkan niatnya untuk melaksanakan mudik ke kampung halamannya. Selain penyekatan, mengantisipasi pemudik, Polda Metro Jaya juga telah menutup tol layang Jakarta Cikampek atau tol elevated. Meski Polda Metro melakukan penutupan dan penyekatan aktivitas pemudik, pergerakan orang di wilayah Jabodetabek untuk bekerja atau beraktivitas masih diizinkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 di tengah masa pandemi. Hari pertama larangan mudik berlaku, suasana terminal Kampung Rambutan sepi. Aktivitas di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur di hari pertama larangan mudik ini berjalan terpantau sepi. Dari pagi hingga siang tidak ada lagi pemudik yang pada hari sebelumnya memadati terminal Kampung Rambutan. Armada bus juga tidak terlihat lagi. Selain itu, loket penjualan tiket juga tidak beroperasi hari ini. Hal berbeda terjadi di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di hari pertama larangan mudik diberlakukan, pemudik masih terpantau berdatangan di terminal bus ini. Jumlah pemudik yang datang di Terminal Purabaya ini berasal dari sejumlah daerah zona merah seperti Tangerang, Bandung, dan Semarang. Para pemudik yang melanggar aturan larangan mudik ini menyatakan siap menjalani proses isolasi di daerah tujuan. Sementara itu sekitar 77% dari armada bus reguler kini telah berhenti beroperasi. Larangan mudik Lebaran 2020 mulai berlaku hari ini. Sejak kemarin, sebagian warga pun tetap mudik karena sudah tidak berpenghasilan di Jakarta. Lantas bagaimana nasib para perantau yang memilih bertahan di ibu kota? Berikut liputannya. Pasca perpanjangan PSBB di ibu kota, larangan mudik Lebaran 2020 membuat masyarakat terpaksa memilih untuk tidak berlebaran di kampung halaman tahun ini. Meski sejak kemarin banyak masyarakat telah mencuri start untuk pulang kampung, namun sebagian perantau lainnya justru memilih menghabiskan waktu di Jakarta hingga wabah corona mereda. Kalau saya bagaimana ya, sebagai rakyat biasa, namanya orang kecil ya adanya cuma bisa menuruti pemerintah, Pak. Dan kebetulan memang kalau memang tahun ini tidak bisa mudik, ya karena memang ada anjuran pemerintah seperti itu, ya mau tidak mau memang kita harus mengikuti aturan itu. Kan di satu sisi juga ada kebaikan juga buat keluarga kita yang di desa, kan kebetulan saya di Kabupaten Semarang, Pak. Tanggapan saya sih larangan mudik karena memang kondisi saat ini sedang seperti ini, tidak kondusif, jadi saya setuju. Terus kalau saya pribadi, saya akan ikuti aturan pemerintah dan dari keluarga saya juga menganjurkan untuk tetap di sini. Kebetulan karena saya perantau di Jakarta, Mas, terkait peraturan yang dibikin sama pemerintah, aku sih nurut-nurut aja kalau memang itu memang yang terbaik buat kita dan supaya bisa menjadi pencegahan buat virus COVID, aku ngikut pemerintah aja. Selain melaksanakan imbauan terkait social dan physical distancing, hal ini mereka lakukan untuk melindungi keluarga di kampung halaman dari paparan virus corona. Warga pun berharap larangan mudik efektif memperkecil penyebaran virus COVID-19 ke daerah-daerah. Dari Jakarta, Vito Erlangga, iNews melaporkan. Sebagai bentuk dukungan jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar di 3 daerah di Jawa Timur, PT Kereta Api Indonesia kembali hentikan sejumlah layanan per hari ini.
Mulai hari ini ada 4 kereta api yang membatalkan perjalanan kereta yang melintas maupun berangkat dari wilayah Daup 7 Madiun. Di antaranya kereta api Kahuripan jurusan Blitar Bandung dan kereta api Bima jurusan Surabaya Jakarta. Sebelumnya, layanan kereta api Sancaka jurusan Surabaya Jakarta juga telah dibatalkan. Total hingga saat ini 44 perjalanan kereta api telah dihentikan. Penghentian layanan pun akan dilakukan hingga 30 April mendatang. Warga pun diimbau untuk segera melakukan pembatalan atau penukaran tiket. Kami persilakan untuk segera membatalkan tiket Anda. Kami arahkan untuk pembatalan menggunakan aplikasi KAI Akses guna tidak adanya kerumunan orang di